Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Munawaroh dari Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 pada LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video uji kinerja atau UKIN dengan materi peristiwa Fathu Mekah dan Haji Wada kelas 4 SD Negeri 007 Kuaro. Dan untuk lebih jelasnya bisa kita simak video berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, baik. Ibu absen dulu ya. Wahyu, Jidan, hadir. Angga, hadir. Ibu Arjuna, hadir. Rehan, Rehan Aditya, hadir. Oke, sudah siap hari ini belajar? Siap. A'udzu Billahi minasy syaithanir rajim.
izinkan untuk kalian tonton dulu videonya mengenai peristiwa Fathu Mekah dan Haji Wada. Perhatikan betul-betul. Dan nanti akan ada sesi pertanyaan. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kita harus berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sikap berdoa. Mari tadahkan kaki dirapatkan, mulut dipakai untuk berdoa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan berilah kami kepahaman. Amin. Terima kasih semuanya. Ya, buat kita semua. Oke, seperti yang disampaikan tadi, maka kita mengenai apa tadi? Peristiwa Fathu Mekah. Oke, tujuan daripada kita dan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mengetahui akan peristiwa sebab musabab peristiwa Fathu Mekah atau terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Yang kedua, siswa bisa memahami dan meneladani peristiwa Fathu Mekah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu siswa yang ketiga, siswa bisa meneladani perilaku Nabi Muhammad pada peristiwa Fathu Mekah dan Haji Wada. Lalu yang keempat, siswa mengetahui sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Dan yang terakhir yaitu menghubungkan peristiwa Fathu Mekah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari tujuan tadi bisa nanti kalian simpulkan, kalian dapatkan dari tontonan video ataupun sedikit penjelasan dari video. Oke, silakan dimulai dulu. Salah satu dari penyebab terjadinya Fathu Mekah adalah adanya pelanggaran perjanjian. Apa nama perjanjiannya? Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Apa sih yang menyebabkan terjadinya ini? Karena apa tadi? Iya, jadi Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam ke daerah Mekah, namanya di Arab, tepatnya di Arab, yang mana ajaran Islam ini diterima oleh masyarakat Arab dengan baik, tetapi ada sebagian warga atau masyarakat di situ namanya masyarakat kaum musyrik, yang mana mereka menolak adanya masuknya agama Islam di daerah itu. Nah, kita lanjut.
Fatwa Mekah tadi apa? Pembebasan kota-kota. Hah? Pembebasan. Iya betul, pembebasan kota Mekah. Kenapa sih mau dibebaskan? Kenapa? Karena adanya Perjanjian. belum, maksudnya dibebaskan dari apa? Ya betul, dari keyakinan kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu bukan orang Muslim atau bukan orang Islam. Nabi Muhammad berdakwah ke daerah itu berdasarkan apa? Ajaran agamanya, yaitu Islam. Ajaran agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad atas petunjuk Allah. Sebelum adanya Nabi Muhammad dakwah ke daerah situ, daerah Mekah, daerah Arab namanya. Daerah Arab itu dikuasai oleh kaum siapa? Ya, kaum Quraisy. Mereka agamanya bagaimana? Itu masa jahiliyah. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka sembah? Iya, menyembah patung. Patung itu bisa bergerak tidak? Nah, bisa makan tidak? Tidak. Bisa dia aja ngurusin dia sendiri. Nggak bisa kok disembah. Kita yang bisa makan, bisa gerak, bisa berakal, ya kan? Patung punya akal tidak, kalau tidak punya ide. Jadi patung itu tidak bisa apa-apa. Kok malah manusia menyembahnya? Kira-kira bisa nggak menolong manusia? Tidak, karena patung itu diam. Oke. Berikutnya Ibu akan menyampaikan masalah materi ini, yaitu mengenai peristiwa Fathu Mekah. Karena peristiwa Fathu Mekah ini terjadi di daerah Mekah. Tujuannya membebaskan Mekah dari ajaran kaum kafir Quraisy yang mana mereka menyembah berhala atau patung. Nah, ini dia peristiwa Fathu Mekah dan Haji Wada. Yang mana Fathu Mekah dan Haji Wada merupakan momen penting dalam sejarah Islam. Kenapa? Karena penaklukan Mekah oleh Nabi Muhammad pada tahun berapa tadi? Tahun 630 Masehi. Betul, tahun 630 Masehi. Kita belum ada apa-apanya. Sekarang sudah tahun berapa? Tahun 2024. Jauh kan dari 600 jadi 2000. Jadi 2000 sudah jauh. Oke. Pada saat itu menandai berakhirnya masa perlawanan kaum kafir Quraisy dan menjadi tonggak penting dalam penyebaran Islam dan Haji Wada. Haji Wada yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada tahun 632. Haji Wada itu dilakukan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad itu pada tahun 632 Masehi, merupakan haji terakhir Nabi. Haji terakhir Nabi Muhammad yang berisi tentang apa? Berisi tentang apa? Pesan-pesan. Berisi tentang apa? Pesan-pesan penting untuk seluruh umat Islam. Berisi tentang apa tadi? Seluruh umat Islam. Ulang-ulang belum jelas. Berisi tentang pesan-pesan penting
bersejarah, yang mana bersejarah itu berarti mengandung cerita, ya kan? Mengandung cerita bahwa kenapa Islam sampai sekarang menunaikan ibadah haji. Nah, kenapa? Karena adanya peristiwa Fathul Makkah, yang mana penaklukan Mekah dilakukan oleh Nabi siapa? Nabi Muhammad. Merupakan sejarah yang mengubah pada peta kekuasaan Jazirah Arab. Yang kedua, tonggak pentingnya apa itu? Fathul Makkah menandai berakhirnya masa perlawanan kaum kafir Quraisy dan membuka jalan penyebaran Islam menjadi lebih luas. Betul, lebih luas. Yang tadinya umat Islam cuma sedikit, ini menjadi lebih banyak. Oke, berikutnya syarat kemenangannya. Nah, yang ketiga yaitu pengenalannya mengenai syarat kemenangan dari peristiwa Fathul Makkah. Kemenangan ini menuju bukti bahwa nyata Islam akan terus berkembang dan meraih kemenangan. Yakin bahwa Nabi Muhammad itu akan menang dalam hal penyebaran dakwahnya tentang Islam. Berikutnya, latar belakang peristiwa Fathul Makkah. Latar belakangnya apa? Latar belakangi adanya perlawanan. Jadi Islam itu tidak boleh masuk ke Mekah. Siapa yang tidak bolehin? Kaum Quraisy. Kenapa? Supaya dia ya, apalagi karena sebelum adanya ajaran Islam, di situ sudah dikuasai duluan oleh kaum kafir Quraisy, yang mana mereka menyembah apa tadi? Berhala atau patung. Mereka mempunyai Tuhan yang disebut yaitu patung, karena belum masuk ajaran Islam, belum mengenal Islam. Yang kedua, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu apa? Yang pembebasan Mekah. Perjanjian antara Islam dan Perjanjian perdamaian. Ya, itu tidak ada yang salah. Tetapi di sini perjanjian damai yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad dan kaum Quraisy. Pada tahun berapa? tahun 632. Iya, 628 Masehi, atau tadi kalau yang tadi di video tadi 630 Masehi. Itu adanya perjanjian Hudaybiyah. Berikutnya, persiapan Nabi Muhammad, yaitu pengumpulan pasukan Nabi Muhammad. Mengumpulkan pasukannya berapa? 30.000 orang. 10.000 pasukan. Mereka bukan bermaksud menyerang, tetapi berjaga supaya apabila sewaktu-waktu kaum kafir Quraisy menyerang, mereka sudah siap. Nah, yang mereka lawan berapa ribu orang? 10. Yang 10 itu yang dari kaum muslim. Lebih dari 10.000 yang jelasnya ya. Strateginya bagaimana? Yaitu menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah.
diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah bersikap kasih sayang, dibuktikan dengan adanya tidak adanya pertumpahan darah pada peristiwa muka tersebut. Nah, tetapi apa? Muhammad pada saat menyiapkan pasukannya ini, dia juga memohon kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah dengan cara berdoa. Mereka berdoa minta pertolongannya supaya nanti pada saat mereka bertemu dengan kaum kafir Quraisy tidak menimbulkan peperangan. Apa isi tawakalnya? Isi tawakal. Apa bentuk tawakalnya? Yaitu berusaha dan mengendalikan kaumnya untuk tidak menimbulkan kemusuhan. Iya. Kelompok A inilah penampilan kelompok A. Oke, apa tadi? Yang satu pembebasan Mekah dari kaum Quraisy. Kedua hadis dari Nabi Muhammad. Ya, betul? Betul apa teman-teman? Betul. Kita beri upload untuk teman-teman kita. Oke, sekarang sebelum kalian ke belakang lagi, pembebasan yang dimaksud itu yang seperti apa? Iya, pembebasan maksudnya agama Islam. Pembebasannya. Oke, kalau yang jiwanya tadi, haji yang dilakukan terakhir kali oleh Nabi Muhammad. Kenapa dibilang terakhir kali? Karena memang Nabi Muhammad mendapatkan dengan 3 pesan tadi ya Pak. Pesannya yang pertama, menjalin persatuan dan kesatuan. Yang kedua, melindungi hak wanita dan tidak boleh adanya yang terakhir riba. Iya, dilarang melakukan riba. Karena apa? Karena zaman dahulu zaman jahiliyah itu terjadi apa namanya? Perdagangan. Jadi perdagangan di sana itu. Oke, kita beri tepuk tangan bersama kita. Kelompok B, silakan. Kelompok B, silakan. Oke, kami dari kelompok B. Mengajukan sebab sebab terjadi peristiwa pertumpahan dan juara. Satu, karena adanya pelanggaran oleh kaum Quraisy. Ya, Dua, karena kaum muslimin ingin memurnikan agama Islam. Pengambilan wilayah Mekah atau wilayah kaum kafir Quraisy. iya betul. Ada yang menentukan semua, ada yang salah ya. Kedua, Karena kalau salah tadi. Oke, kita beri apa teman kita.
Oke, kelompok B silakan menyampaikan. Apa tugasnya tadi? Ya, Nabi Muhammad menunjukkan atau menyarankan, menganjurkan untuk bersikap kasih sayang terhadap sesama walaupun beda apa? Beda keyakinan. Ya, oke. Oke, kita beri aplaus untuk teman kita. Iya. Iya, perbuatan mulia Rasulullah itu apa? Gitu nah. Oke. Bisa dipahami nah, teman-teman. Ada yang salah, ada jawabannya. Ada yang betul. Ada yang betul yang mana? Yang betul yang mana? Menganjurkan bersikap kasih sayang. Oke, beri apa teman kita? Oke, jadi mengenai materi kita tentang peristiwa waktu Mekah dan Haji Wada. Oke, untuk kelompok A lumayan lah, alhamdulillah. Untuk kelompok B silakan lebih fokus lagi. Kelompok C, tolong lebih dikatakan fokusnya ya di pembelajaran berikutnya ya. Ya, oke. Berikutnya kita akan memberikan apa ya? Rangkuman sedikit mengenai materi yang Ibu sampaikan tadi. Apa? Halo? Halo? Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Pada materi yang telah Ibu sampaikan tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Apa yang telah kita pelajari tadi? Coba. Ya. Anjurannya yang bisa kita ambil dari cerita tadi, yang bisa kita ambil dari materi tadi apa? Menjalin persatuan dan kesatuan antar umat Islam beragama kepada semua manusia. Yang kedua apa? Apa? Rehan fokus. Siapa? Ayo. Apa yang kedua? Mengutamakan hak-hak wanita dan tidak melakukan diskriminasi. Jawablah yang ketiga, saya namanya apa tadi? Tidak melakukan riba. Fokus Rehan. Tidak boleh melakukan riba. Jadi pada materi yang telah Ibu sampaikan tadi, yang pertama kita dianjurkan untuk menjalin persatuan dan kesatuan antar umat beragama atau sesama manusia. Yang kedua apa? Menghargai hak-hak wanita dan tidak boleh mendiskriminasi. Yang ketiga adalah apa?
kali ini kita melakukan YB dulu. Masih ingat dengan lagu Rukuliman? Nah, yuk kita sama-sama 1, 2, 3. Pencabut nyawa.